warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada mata pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah. Jadi nanti ada 2 kalimat thayyibah yang akan kita pelajari. Yang pertama dari segi pengertian, yang kedua kapan sih waktu pengucapannya, dan yang ketiga adalah apa saja hikmah yang dapat kita ambil ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, sebelum kita membahas 2 kalimat thayyibah, apa sih kalimat thayyibah itu? Jadi, kalimat thayyibah itu adalah perkataan yang baik yang mendatangkan pahala serta keridhaan Allah, ringan diucapkan, mudah dihafal, dan tentunya dapat menambah keimanan kita. Selanjutnya, 2 kalimat thayyibah yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah Alhamdulillah, yang kedua adalah Allahu Akbar. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan gambar di samping. Kita tahu bahwa Allah telah memberikan begitu banyak sekali nikmat kepada kita. Salah satunya adalah kita diberikan nikmat untuk bernapas. Dan bernafas itu memerlukan oksigen. Coba kita bayangkan jika setiap detik nafas yang kita keluarkan, kita diharuskan untuk membayar. Berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk sekedar bernafas. Jadi sepatutnya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selain itu, kita juga diberikan nikmat jasmani dan rohani. Nikmat jasmani meliputi panca indera, contohnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, mulut untuk mengecap, dan kaki untuk berjalan. Kemudian nikmat rohani, kita diberikan akal agar kita bisa belajar dan berpikir serta memperoleh pengetahuan yang luas atas segala ciptaan dari Allah yang begitu luar biasa. Nah, dari semua nikmat yang telah diberikan Allah yang begitu luar biasanya kepada kita, maka sepantasnya kita harus bersyukur. Salah satunya adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji hanya milik Allah. Kalimat ini biasa disebut juga dengan kalimat tahmid. Nah, kapan sih kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillah? Tentunya banyak sekali waktunya ya. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Contohnya nikmat kesehatan, nikmat kepintaran, dan sebagainya. Yang kedua adalah ketika kita mendapatkan kabar gembira. Misalnya ketika kita mengikuti perlombaan kemudian kita mendapatkan juara, maka kita sepantasnya untuk bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah ketika kita selesai melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas apapun. Misalkan kita selesai belajar, kemudian kita selesai makan, dan bangun tidur, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah ketika selamat dari bahaya. Dalam musibah, bencana, atau bahaya, pastinya ada korban, baik jiwa maupun harta. Kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah jika kita diberikan keselamatan atas musibah atau bahaya tersebut. Kemudian, hikmah atau manfaat apa saja yang kita peroleh ketika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillah? Yang pertama adalah mengingat Allah. Ketika kita sudah terbiasa untuk melafalkan kalimat thayyibah Alhamdulillah, maka hati dan pikiran kita akan senantiasa ingat kepada Allah secara tidak langsung dan tanpa sadar.
kita akan selalu memuji atas kebesaran Allah. Dengan itu kita bisa terhindar dari rakus akan pujian. Yang selanjutnya adalah pastinya kita akan memperoleh pahala serta ampunan dari Allah. Dan yang paling penting adalah kalimat ini merupakan kalimat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita tahu bahwa dunia itu adalah dunia yang fana, rusak dan mati. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah terbiasa untuk mengucapkan lafal alhamdulillah atau kalimat thayyibah, maka diri kita, hati kita, pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan tentram. Banyak kan hikmahnya? Yuk mulai sekarang kita biasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Nah, untuk yang kedua, kita akan belajar mengenai kalimat yang diucapkan ketika mau adzan ataupun iqomah atau ketika akan melaksanakan sholat. Kira-kira kalimat thayyibah apa ya? Nah, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari adalah kalimat Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Kalimat ini biasa disebut dengan kalimat takbir atau bisa juga dengan zikrullah. Nah, kapan sih kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Yakni yang pertama adalah ketika mengumandangkan azan dan iqomah. Ketika kita mengumandangkan azan, di sana terdapat kalimat Allahu Akbar sebanyak 6 kali. Kita kalikan saja dengan 5 waktu, jadi totalnya ada 30 kalimat Allahu Akbar. Kemudian ketika iqomah, di sana ada 4 kali takbir. Kita kalikan dengan 5 waktu, jadi totalnya ada 20 kalimat takbir. Yang selanjutnya adalah ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita mau mengawali sholat, kita membaca takbiratul ihram, yakni Allahu Akbar. Kemudian ketika kita akan beralih ke gerakan 1, gerakan 2, dan gerakan 3, kita juga mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kita jumlahkan saja dalam satu rakaat itu ada 6 kali Allahu Akbar. Kemudian kita kalikan 17 rakaat, jadi totalnya ada 102 kalimat Allahu Akbar. Wah, banyak sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah ketika zikir setelah selesai sholat fardu. Nah, ini tentunya kalian sudah melaksanakan ya. Biasanya kita ucapkan sebanyak 33 kali. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa. Contohnya ketika kita melihat puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, ataupun tsunami, maka pastinya kita akan mengucapkan kalimat Allahu Akbar sebagai bukti bahwa Allah lah yang berkuasa dan menjadikan bencana yang begitu dahsyatnya. Allah yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar, hikmah apa saja sih yang akan kita peroleh? Pastinya banyak sekali ya. Yang pertama adalah kita senantiasa akan selalu mengingat Allah. Yang kedua, ketika kita terbiasa untuk mengagungkan Allah, maka kita akan terhindar dari sifat sombong. Kemudian yang ketiga adalah pastinya kita akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah ya. Kemudian yang keempat, berpikir akan ciptaan Allah. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah merupakan ciptaan Allah. Nah, banyak sekali bukan hikmah atau manfaat yang bisa kita dapat ketika kita sudah terbiasa untuk mengucapkan kalimat thayyibah.
Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu untuk mengagungkan akan kebesaran Allah, sehingga kita merasa rendah, bahkan kecil, sangat kecil di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan segala kekuasaan yang Allah miliki, dan semua yang kita miliki itu hanyalah merupakan titipan dari Allah. Nah, jadi mulai sekarang biasakan mengucapkan kalimat thayyibah selama di rumah ya, ataupun bisa juga di lingkungan atau di sekolah ataupun dimanapun kalian berada. Sekian materi kali ini dari Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.